Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Sabrina Givania Lamsyah, NIM G00231174 dari kelompok SGDB3. Izin menjelaskan untuk materi yang pertama, yaitu dinding abdomen. Nah, di dinding abdomen tuh aku bakalan ngasih 3 topik utama, yaitu ada abdomen atau ada overview dari abdomen itu sendiri, terus juga ada dinding abdomen yang anterolateral dan juga dinding abdomen yang posterior. Nah, lanjut ke kavitas abdominalis atau abdomen. Nah, abdomen itu adalah bagian tubuh yang letaknya ada di antara toraks dan juga pelvis. Bukaan superiornya menghadap ke arah toraks, yang tepatnya tuh apertura thoracica inferior, dan juga dikelilingi oleh diafragma. Di bagian inferior, abdomen terbuka ke pelvis, berkomunikasi melalui apertura pelvikum superior atau pintu masuk dari panggul. Kedua lubang itu bersama dengan dinding perut mengikat rongga perut. Lalu lapisan dari abdomen itu dibagi jadi dua. Yang pertama ada dinding anterolateral, terus yang kedua ada dinding posterior. Nah, dinding anterolateral itu sendiri terdiri dari 7 lapisan. Itu yang pertama ada kulit, terus fascia superficialis yang nanti bakalan dibagi jadi dua, yaitu fascia kamper yang lebih superficial, dan juga ada fascia scarpa. Lalu yang ketiga ada fascia profunda, lalu yang keempat ada musculi et aponeurosis. Lalu muskulinya itu terdiri dari musculus yang transverse dan juga vertikal. Ada musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan juga transversus abdominis itu tuh yang flat muscle, dan juga ada rectus abdominis dan juga pyramidalis abdominis itu sebagai vertical muscle. Lalu lapisan kelima ada fascia transversalis, yang keenam ada fascia extraperitonealis. Lalu yang terakhir ada peritoneum parietalis. Sedangkan yang dinding posterior itu sebenarnya tuh mirip, tapi di lapisan muskulusnya tuh bakalan lebih banyak muskulus penyusunnya. Lalu langsung aja ke dinding yang anterolateral dulu. Lalu yang pertama dari lapisan anterolateral itu ada skin atau kulit. Kulit itu melekat paling superficial dan juga secara longgar ke jaringan subkutan atau jaringan lemak di bawahnya, kecuali di bagian umbilikus itu melekat erat. Terus ada fascia superficialis, dia itu fascia superficial yang terdiri dari jaringan ikat. Komposisinya tuh kalau misalkan ada di atas umbilikus itu ada satu lembar jaringan ikat terselubung dengan fascia superficial di kawasan lain di badan. Lalu yang ada di bawah umbilikus terbagi menjadi dua lapisan. Ada lapisan lemak superficial fascia kamper dan juga lapisan dalam membranosa dan atau fascia scarpa. Pembuluh darah dan saraf superficial berada di antara dua lapisan fascia. Nah, fascia-fascia ini kalau misalnya di bagian-bagian tubuh tertentu tuh bakalan meluas menjadi ini. Misalkan fascia kamper, dia tuh di tungkai atau di kaki bakalan meluas menjadi tela subcutaneus femoris. Lalu fascia kamper kalau misalnya di skrotum itu bakalan meluas menjadi tunica dartos atau yang ini. Tunica dartos itu yang ini. Terus juga pokoknya yang lemak-lemak di sini. Fascia scarpa itu di tungkai bakalan menjadi atau meluas menjadi fascia lata. Fascia lata itu ada di femur. Terus kalau misalnya di skrotum bakalan menjadi fascia coles. Fascia coles itu yang warnanya tuh hijau di sini, yang warna hijau-hijau neon. Ini adalah fascia coles. Lalu lanjut ke ini masih fascia Carper. Jadi Carper itu letaknya lebih superficial daripada fascia scarpa. Jadi mungkin aku mau nambahin yang tentang lamina superficialis fascia Carper itu tuh fascia Carper tuh mengandung lemak dan juga variasi dalam berbagai variasi ketebalan dan berlanjut pada ligamen inguinalis menjadi fascia superficialis femur dan perineum atau fascia perinealis superficialis. Lalu pada laki-laki fasianya bakal berlanjut ke penis setelah kehilangan lemaknya dan bergabung dengan lamina profunda atau fascia scarpa, berlanjut ke skrotum yang kemudian membentuk fascia khusus yang mengandung otot poros atau fascia dartos. Sedangkan pada wanita lamina ini tetap mengandung lemak dan merupakan bagian dari labia mayora. Lalu ada lamina yang profunda atau fascia superficialis atau fascia scarpa. Dia itu lapisannya lebih tipis dan juga sedikit atau tanpa lemak. Di inferior berlanjut ke femur, tepat di bawah ligamen inguinalis bergabung dengan fascia profunda atau fascia lata, sedangkan di linea mediana akan melekat ke linea alba dan simfisis os pubis. Kemudian berlanjut ke bagian anterior perineum melekat pada rami ischiopubicum dan margo posterior membran perinealis.
perinealis, superficialis atau fascia coles. Jadi intinya kalau misalkan fascia ini tuh meluas tuh bakalan menjadi struktur tertentu di bagian tubuh tertentu dengan ketebalan atau variasi jaringan lemak gitu. Jadi fascia profunda itu adalah jaringan ikat padat yang disebut juga difascia terorganisir yang terletak jauh di dalam kulit dan jaringan subkutan, yaitu mengelilingi otot dan juga organ dalam struktur di bawahnya, termasuk fascia muscularum dan juga fascia cavitatum. Fungsi utamanya adalah melindungi dan mendukung struktur dari organ tubuh, juga mengurangi gesekan antar otot, meneruskan pergerakan dari otot ke tulang, dan kadang sebagai titik perlekatan otot rangka. Lalu ada muskulus. Kalau misalkan di dinding anterolateral itu tuh terdapat 5 muskulus yang berpasangan. Itu ada otot transversalis atau transversum, dia ada musculus obliquus externus, itu dari kalau diurutin dari luar ke dalam itu ada musculus obliquus externus, arahnya inferimedial, terus ada musculus internus obliquus internus, itu arahnya superomedial, dan juga musculus transversus abdominis. Lalu ada otot vertikal atau vertical muscle. Kalau yang transversalis itu flat muscle. Terus yang pertama ada rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis. Kalau misalkan di sini bisa kelihatan tuh obliquus externus abdominis itu tuh yang bagian luar di sini. Terus kalau yang musculus internus abdominis, lalu ada rectus abdominis yang vertikal. Kalau misalkan transversus abdominis itu letaknya lebih profunda lagi. Terus kalau di sini ini setelah dilihat di dalam itu ada di dalamnya musculus obliquus internus itu tuh ada transversus abdominis yang bentuknya dia tuh flat atau horizontal. Nah, rectus abdominis ini tuh ditutupin sama vagina musculi recti dan juga rectus sheaths. Lalu di sini di apa namanya? Di lebih luarnya obliquus internus itu ada external oblique atau obliquus externus gitu. Terus kalau misalkan obliquus externus itu tuh bentuknya V atau tadi kan disebutnya inferi medial. Lalu kalau misalkan si obliquus internus dia bentuknya A atau yang tadi disebutnya superomedial gitu. Ada aponeurosis. Jadi tadi yang aku sebutin adalah vagina musculi recti, itu lembaran yang membungkus dari vertical muscle. Nah, itu terbentuk dari aponeurosis dari 3 horizontal muscle yang isinya tuh musculus stercus abdominis, musculus pyramidalis, arteri vena gastrica superior, arteri vena gastrica inferior, dan juga ujung terminal dari nervus intercostales 6 sampai dengan 11 dan juga nervus subcostalis. Kalau yang di atas tadi kan nggak kelihatan ya ininya, piramidalisnya. Terus kalau yang di bawah itu ini yang kelihatan kecil di bawah, biasanya tuh di bawahnya rectus abdominis gitu. Terus setelah itu ada intersectiones tendinae. Jadi intersectiones tendinae itu adalah pembagi dari musculus rectus abdominis. Nah, dia itu struktur yang berbentuk 3-4 pita fibrosum transversus, yaitu ada yang terletak tinggi processus hipoideus, yang kedua ada terletak tinggi umbilicus atau pusar, dan juga terletak di antara keduanya. Jadi kalau misalkan rectus abdominis kan yang ini, itu bakalan ada intersectiones tendinae itu tuh kayak gini, kayak membagi tiga, enggak tiga juga sih, kayak ada 3 garis gitu. Nah, dia itu dibungkus sama vagina musculi recti juga. Nah, itulah kenapa kalau misalkan ada orang yang olahraga, kayak apalagi olahraganya itu menitik beratkan ke olahraga yang eh, fokusnya ke perut gitu, ke otot perut. Nah, otot perutnya itu kan bakalan membesar. Sedangkan otot perut atau rectus abdominisnya yang tadi membesar itu punya si intersectiones tendinae. Jadinya dia tuh bakalan bentuk kayak struktur roti sobek gitu, karena membesar tapi tuh ada garis-garisnya gitu loh. Tuh, terus lanjut ke setelah muskuli atau aponeurosis, lanjut ke fascia transversalis. Fascia transversalis itu adalah fascia endoabdominal yang menutupi permukaan internal otot transversus abdominis. Ini gambarnya salah ini. Udah aku save tapi nggak ke save. Umumnya tipis namun tebal dan padat darah inguinalis. Fascia transversalis terletak di antara otot transversus abdominis dan lemak ekstraperitoneal serta peritoneum. Fungsinya itu buat memisahkan antara dinding perut dari peritoneum dan menutupi posterior dari rectus abdominis di bawah garis arcuata. Mungkin
Tadi aku harusnya nge-insert gambar ini. Nah, itu fascia transversalis. Jadi dia tuh ada tepat di bawah musculus dan juga buat batasin musculus sama lapisan peritoneal gitu. Ini yang warna kayak hijau-hijau. Terus tadi sampai ke fascia extra peritonealis. Lalu lanjut ke fascia extra peritonealis, yaitu fascia yang memisahkan antara fascia transversalis dan juga peritoneum. Lah, fascia itu berisi jaringan lemak dan juga ke sisi anterior disebutnya sebagai preperitoneal, sedangkan ke arah sisi posterior disebut retroperitoneal. Terdapat viscera retroperitoneal dan juga viscera intraperitoneal. Lalu yang terakhir ada fascia peritoneum parietale. Peritoneum itu bakalan dibagi menjadi dua, yaitu ada peritoneum visceral dan juga peritoneum parietal. Kalau yang peritoneum visceral dia bakalan melapisi langsung ke tiap organ, dan juga sedangkan peritoneum parietal dia tuh membungkus bagian depan atau di apa namanya abdomen. Jadi kalau misalkan di sini bakal kelihatan lebih jelasnya nanti akan ada di part selanjutnya gitu. Terus rongga yang dibentuk oleh peritoneum itu tuh ada tiga. Yang pertama ada rongga yang besar atau yang utama, atau disebut juga apa namanya sakus mayor, sedangkan sakus minor disebut juga bursal mentalis. Lalu ada foramen epiploica winslowi yang Winslowi ini tuh penghubung di antara dua sakus yang minor dan juga mayor. Lalu ada dinding abdomen yang posterior. Itu tuh uh, muskulusnya terbagi jadi yang lapisan pertama atau lapisan yang paling luar itu ada latissimus dorsi. Lalu lapisan yang kedua ada musculus obliquus externus abdominis. Lalu yang ketiga ada erector spina atau yaitu yang melekat di punggung dan juga menegakkan tulang punggung. Lalu ada longissimus dorsi, serratus posterior inferior. Lalu di lapisan ketiga ada musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis, dan juga lapisan yang keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas atau musculus iliacus sama psoas mayor dan minor, dan juga musculus transversus abdominis. Mungkin sekian video tentang abdomen dari saya, dan juga akan lanjut ke part 2. Oke. Halo, jadi balik lagi ke PPT atau materi yang kedua, yaitu ada intestinum crassum atau usus besar, yaitu utamanya rektum. Nah, di sini topiknya bakalan ada apa introduction atau pengantar aja, terus ada rektum, lalu ada pembagian dari rektum yaitu rektum opium dan juga kanalis analis. Nah, biasanya kalau misalkan di rektum itu sering banget terjadi yang namanya ambeien atau wasir. Kalau misalkan di sini disebutnya hemoroid. Nah, hemoroid itu kenapa? Hemoroid itu adalah pembesaran vena yang terletak di dalam kanalis analis atau di bagian rektum. Nah, itu tuh apa namanya, FYI aja. Aduh, kepencet. Ada tuh grade hemoroid yang stase 1, 2, 3, dan 4. Nah, hemoroid tuh kayak gini. Kalau misalkan yang hemoroid yang pertama itu tuh apa namanya, dia nggak bakalan lebih melebar dari linea anorektal. Terus yang kalau yang kedua itu udah melebar. Kalau misal sampai keempat itu udah sampai ke luar di bagian kulit gitu. Terus juga hemoroid itu dibagi menjadi hemoroid eksternal juga internal. Kalau misal internal tuh bakalan dia itu terjadinya sebelum uh, linea anorektal. Kalau misal linea pectinata, kalau misalkan yang setelahnya dia bakalan terjadi di setelah linea pectinata. Linea pectinata itu apa? Nanti jelasin di belakang. Ini juga ini overview sebentar tentang intestinum crassum. Nah, intestinum crassum atau usus besar itu dibagi jadi appendix, terus juga cecum, kolon, rektum, dan juga kanalis analis. Nah, jadi cecum nama appendix itu sebagai permulaan dan berawalnya dari regio inguinalis dextra. Lalu kan berjalan, oh ya, cecum itu adalah kan tadi permulaan, yaitu ada batas dari ileum ke intestinum crassum itu sendiri tuh ada di cecum gitu. Terus cecum itu bagiannya yang membesar. Lalu cecum ini bakalan ke atas akan membentuk kolon ascendens.
berjalan ascendens melalui regio lumbal dextra menuju regio hipokondriaka dextra, lalu tepat di inferior hepar setinggi vertebra lumbal 2. Lalu tepat di inferior hepar, dia tuh di regio hipokondriaka dextra, intestinum crassum bakalan berbelok ke arah sinistra dan juga membentuk flexura, yang mana flexuranya itu adalah flexura colica dextra atau flexura hepatica. Terus bakalan lanjut secara horizontal membentuk kolon transversum dan juga nanti akan berjalan di inferior dari lien, lalu ke bawah dan akan membentuk lekukan lagi atau flexura yang namanya flexura coli sinistra atau flexura lienalis, lalu berjalan ke bawah descendens menjadi kolon descendens dan juga melalui regio flexura lienalis itu melalui regio hipokondriaka yang sinistra, lalu berjalan ke bawah ke regio lumbalis sinistra, lalu ke bawah, lalu akan menjadi kolon sigmoideum. Kolon sigmoideum itu ada di regio inguinal inguinali sinistra. Terus pokoknya yang udah mulai horizontal itu kolon sigmoideum. Lalu kolon sigmoideum akan berlanjut ke pelvis dan ke bawah menjadi rektum dan juga akan menjadi berakhir sebagai kanalis analis. Terus rektum. Nah, rektum ini tuh bagian yang warnanya udah ada hijau-hijaunya itu adalah traktus yang membentang dari perbatasan dengan kolon sigmoidea atau dari sigmoideal junction dan flexura sacralis setinggi vertebra sacralis 3 dengan panjang 12-13 cm terletak secara retroperitoneal atau dia tidak ditutupi oleh peritoneum. Lalu ini bagian anatominya. Ini lanjut ke sini. Kespil. Lalu si rektum ini tuh dibagi jadi dua. Ya, yang pertama ada rektum proprium. Jadi rektum proprium itu batasnya sama kanalis analis itu adalah plika. Di rektum proprium plikanya itu bakalan gini-gini, apa ya bahasanya? Bukan vertikal, bukan transversal, bakal tersusun transversal. Nah, dia itu dari flexura sacralis. Jadi itu ini flexura sacralis. Sebelumnya ini tuh masih termasuk sigmoid. Masih termasuk kolon sigmoid. Lalu setelah flexura sacralis setinggi VS3, vertebra sacralis 3, dia tuh bakalan jadi rektum proprium. Lalu ada plikat, maaf ya. Ada plikat transversalis. Nah, plikat transversalis itu kalau yang di sini yang bentuknya transversal kayak gini, itu plika tuh kayak lipatan gitu. Terus dia itu plikanya itu ada di lapisan atau di tunika mukosa. Lalu ada ambula recti. Ambula recti itu adalah bagian pembesaran dan dia tuh berdilatasi dan fungsinya buat menerima dan nahan akumulasi dari tinja. Lalu ada anorectalis junction, yaitu adanya daerah perubahan dari plika transversalis jadi plika longitudinal lalu ke anal kanal. Itu yang ini yang itu ya, yang aku merahin dari titik-titik ini ya. Itu yang warna merah itu adalah anorectalis junction atau linea anorektal. Lalu ada kanalis analis. Kanalis analis itu letaknya ada di bawah linea anorektal. Lalu dia itu terdiri dari zona columnaris atau bentuk plika longitudinal atau ke bawah-bawah, terus tersusun atas epitel kolumner atau kuboid. Lalu ada pecten anal. Pecten anal itu adalah terdiri dari zona alba, itu yang zona mukosa yang warnanya putih, dan juga, terus ada linea pectinales atau linea pectinate di superiornya. Lalu ada valvula anales atau valvula itu kan katup. Itu pelipatan mukosa dan juga sinus rectalis atau sinus rectalis itu adalah cekungan di antara, enggak cekungan sih, kayak ya cekungan antar valvula tuh. So, kalau misalkan di sini sinus itu yang cekung-cekung ini. Sedangkan yang ini anorectalis junction. Terus di sini udah plikanya udah plika longitudinal. Lalu yang bagian putih itu yang putih-putih yang di sini itu tuh mukosa yang warnanya putih tadi namanya
zona alba, sedangkan di bawahnya apa namanya pektin analis itu udah ke kutanea gitu. Terus zona kutanea itu kulit eksternal atau emang kulit luar, dan ada di bawah pektin analis dan juga linea anokutanea. Lalu ada zona hemoroid, itu zona yang sering tuh terjadi hemoroid di situ. Jadi dia tuh bakal aja di bawah linea pectinata yang tadi aku jelasin sebelumnya. Itu ada hemoroid internal, itu ada di atas linea pectinata atau dia tuh masih di dalamnya linea pectinata. Sedangkan yang eksternal hemoroid itu ada di bawah linea pectinata. Linea pectinata tuh yang nah linea pectinata. Ini linea pectinata. Ya, yang warnanya ungu itu linea pectinata. Terus untuk yang linea anokutanea atau perbatasan antara kulit dan juga anorektal itu yang ini. Terus lanjut, ini yang lebih jelasnya, lebih diwarnain ini anal kanal, analis kanalis, dan juga ini rektum. Lalu internal anal sphincter itu tuh ini nanti akan aku jelasin di belakang. Dan juga ini plica lebih jelasnya. Kalau misalkan tadi kan ini plica transversalis, itu kayak transversal, sedangkan yang udah ke anal kanal dia plicanya bakalan longitudinalis kayak gini. Itu kayak ini beda banget kan. Terus lanjut ke otot sphincter. Nah, otot sphincter itu terdiri dari musculus sphincter ani internus, sphincter corrugator ani, musculus sphincter ani externus, dan juga musculus puborectalis. Kalau misalkan di sini itu yang kelihatan cuman yang musculus ani externus sama internus. Kalau yang ani externus itu yang ini kayak gini nih. Terus yang ani internus itu yang di dalamnya. Ini yang sphincter yang tadi. Terus jadi buat neurovaskularisasinya dia tuh ada arteri, vena, juga nervasi. Nah, arterinya itu berasal dari yang bagian atas rektum, itu tuh dari arteri rectalis superior, dia tuh cabang dari arteri mesenterica inferior, dari hindgut. Terus yang arteri rectalis media itu tuh dan arteri rectalis inferior dia tuh asalnya dari arteri iliaca interna, cabang dari arteri iliaca communis. Ya, kalau nggak salah. Terus venanya tuh ada vena rectalis superior tuh bakalan beranastomosis dengan vena rectalis media inferior, lalu akan menuju ke vena porta hepatis. Lalu buat inervasinya, karena dia masih tergolong yang namanya hindgut, dia simpatisnya nervus planscolumbalis, sedangkan parasimpatisnya adalah nervus plansiki pelvici. Sedangkan di bagian kaudal atau yang lebih jauh dari lebih jauh atau yang lebih inferior, dia tuh bakalan dinervasi sama nervus hemoroid inferior, cabang dari nervus pudendus. Enggak sih? Masih lanjut part 3. Nah, oke, jadi di video atau materi terakhir aku mau jelasin tentang peritoneum yang tadi sebagian di abdomen udah dijelasin di awal, dan juga aku mau lanjutin penjelasan lebih lengkapnya di peritoneum. Nah, peritoneum itu apa sih? Peritoneum itu adalah dia tuh dari membrana serosa yang sifatnya transparan, licin, dan juga bersambung, yang membatasi kavitas abdominalis dan membungkus organ viscera. Itu terdiri dari ada peritoneum parietalis. Peritoneum parietalis yang dia itu membatasi permukaan dalam dinding abdomen. Lalu ada peritoneum visceralis. Nah, dia itu membungkus organ kayak langsung nempel di organnya itu. Kedua lapisan itu terdiri atas mesotelium, lalu satu lapisan epitel squamous simplex, dan juga terletak di cavitas abdominalis. Nah, kalau misalnya dari gambarnya, ini tuh termasuk peritoneum. Kalau yang ini kelihatan nggak sih? Peritoneum parietale atau dia itu ke abdomen, dan juga kalau di sini peritoneum viscerale itu yang ini, yang dia itu warnanya biru, sedangkan yang peritoneum parietale dia yang warnanya merah. Jadi dia kalau viscerale dia itu langsung membungkus ke organnya gitu. Terus kedudukan atau hubungan dari viscera dengan peritoneum itu ada organ intraperitoneal. Kalau intraperitoneal itu tuh yang ini, semua bagian organ atau permukaannya itu tertutup sama peritoneum visceralis. Itu misalnya ada organ-organ kayak ventriculus, lien, terus hepar, pankreas. Tuh, terus pankreasnya yang kauda. Terus ada organ retroperitoneal atau extraperitonealis, yaitu ada organ yang terletak di luar kavitas
peritonealis, atau di eksternal atau di posterior peritoneum parietalis, dan hanya sebagian tertutup peritoneum atau satu permukaannya aja, misalkan yang ini. Terus kalau yang ini contohnya ada intraperitoneal, itu ada jejunum et ileum, lalu ada kolon transverse. Yang intraperitoneal ada kolon transversal, terus ada kolon sigmoid, appendix et cecum gitu. Sedangkan kalau yang retroperitoneal itu bisa diingat-ingat pakai set Packard. Yang S-nya itu suprarenal gland, terus yang A itu ada aorta, terus di duodenum kecuali superior, terus yang P ada pankreas kecuali kauda, lalu yang U ureter, yang C itu ada kolon ascendant sama descendant sama rectum. Rectumnya nanti K-nya itu ada ginjal atau kidney, esophagus, dan juga area rectum gitu. Terus juga aku mau bahas tentang duplikator peritoneum. Nah, duplikator peritoneum itu sebenarnya adalah lipatan yang berkembang dari mesogastrium dorsalis dan ventralis yang menggantung traktus gastrointestinal di dalam kavitas kolon. Nah, sebagian struktur itu mengandung fase darah dan juga nervus yang menuju ke organ-organ dalam. Itu ada yang pertama mesenterium. Jadi mesenterium itu terdiri dari mesenterium usus kecil atau mesenterium yang sejati, sedangkan yang lainnya itu punya nama mesenteriumnya lebih spesifik, yaitu mesokolon, ada mesokolon transversal dan juga sigmoid, dan juga mesoappendix. Nah, mesokolon itu fungsinya sebagai penggantung dari kolon gitu. Fungsi dari mesenterium ini tuh adalah melekatkan organ-organ dalam ke dinding abdomen posterior atau ke dinding abdomen ke bagian belakang. Jadi dia tuh memungkinkan gerakan dan juga sebagai saluran fasa darah, nervus, dan juga fasa limfatika. Terus ini adalah yang bentuknya lipatan-lipatan ini tuh adalah mesenterium yang sejati atau mesenterium yang ke usus kecil atau ke usus halus. Terus ada mesokolika dan juga mesoappendix itu menggantung di appendix itu. Nah, mesenterium ini kan yang tengah ini tuh bentuknya kayak kipas, terus terdiri dari dua lapis peritoneum yang menghubungkan dari intestinum tenue ke dinding posterior abdomen. Terus mesokolon yang transversum itu melekatkan transversum ke dinding posterior abdomen. Terus kalau mesokolon sigmoid itu juga sama, dia melekatkan dari kolon sigmoid ke dinding posterior abdomen. Dan juga yang mesoappendix itu juga melekatkan appendix ke posterior dari abdomen. Terus ada omentum. Omentum itu adalah dua lapisan peritoneum yang menyatu dan juga memanjang dari ventriculus dan duodenum proksimal ke organ di sekitarnya. Jadi ada dua divisi, yaitu ada omentum maius dan juga omentum minus. Yaitu bermula dari omentum maiusnya bermula dari curvatura mayor, dan juga yang omentum minus bermula dari curvatura minor gitu. Yang omentum maius ini juga masih omentum maius, juga ini omentum minus. Nah, kalau yang omentum ini tuh bakalan terdiri dari ligamen-ligamen. Nah, kalau yang omentum maius itu ada ligamen gastroprenica atau gaster dengan diafragma. Terus ada ligamen gastrokolika, ada ligamen gastrorienalis, dan juga ada splenorenalis. Terus kalau yang omentum minus yaitu ada ligamen hepatoduodenale dan juga ada gastrohepatika. Lalu yang terakhir ada ligamen peritonealis atau ligamen peritoneum, yaitu adalah duplikator peritoneum yang dapat membentuk bagian omentum-omentum tadi, yang fungsinya itu ada dua, buat menembakkan organ ke dinding perut dan atau organ perut lainnya dan menahannya pada posisinya. Jadi kayak dia itu biar nggak berpindah tempat. Terus juga ada yang berfungsi untuk membawa neurovaskularisasi dan memasok organ perut, jadi kayak organ perut itu bisa mendapat asupan dari vaskularisasi dan juga inervasi. Terus berdasarkan asalnya, ligamennya menjadi ligamen lien atau limpa, ada lambung atau ventricus, dan juga hepar. Kalau yang splenic ligamen itu ada prenicolic ligamen, ada gastrosplenic ligamen, dan juga splenorenal atau lienorenal ligamen. Kalau yang gastrik ada gastroprenica, ada gastrokolika. Kalau yang hepatik ada falciform ligamen, atau yaitu ligamen yang menggantung si hepar ke bagian atas depan. Terus yang gastrohepatik itu gastrorama hepar sama hepatoduodenal, itu yang dua itu masuk omentum minus. Ini kalau yang ini adalah ligamen gastrohepatika atau antara gaster. Jadi itu sebenarnya ada gaster, cuman ini tuh ini kayak di hide gitu. Terus agar kelihatan omentumnya itu ligamennya. Terus di sini ada ligamen hepatoduodenale, dan juga di sini ada ligamen gastrolienalis atau gaster dengan lien. Terus ini ada gastrokolika atau gaster dengan kolon gitu.
Terus juga ada cavitas peritonealis. Nah, cavitas peritonealis atau rongga peritoneum itu terbentuk dari ligamen-ligamen dan juga omen sulcus mayor dan juga sulcus minus itu. Terus dia itu ada di bagian lapisan peritoneum parietalis dan juga visceralis. Jadi dia itu berisi cairan peritoneum serosa yang disekresikan oleh sel mesotelium yang melapisi peritoneum. Lalu dia itu kavitasnya dibagi menjadi dua sebenarnya. Ya ada kavitas peritonealis mayor atau sulcus mayor dan juga bursa omentalis atau sulcus minor. Jadi yang sulcus mayor atau kavitas peritonealis mayor itu masih dibagi lagi menjadi kompartemen suprakolik dan juga infrakolik oleh mesokolon transversal. Lalu kompartemen suprakolik itu terletak di anterior dan superior mesokolon transversal yang berisi hati lambung dan juga lien. Sedangkan yang infrakolik itu berada di posterior inferior terhadap mesokolon transversal yang isinya usus halus, dua kolon ascendant, kolon descendant gitu. Terus ada bursa mentalis. Bursa mentalis atau sulcus minor itu ada di belakang lambung dan juga hati. Dan juga dia itu ada di anterior, pankreas dan juga duodenum. Nah, fungsinya itu memberi ruang bagi pergerakan lambung tanpa hambatan. Jadi dia itu ruang di belakang gaster. Nah, batasnya bursa mentalis itu apa sih? Itu ada yang depan itu ada lobus caudatus hepar, ada omentum minus dan juga ada ventriculus. Lalu di bagian belakang itu tuh ada omentum maius, ada kolon transversum dan juga mesokolon transversum. Lalu bagian atas pankreas, kelenjar suprarenal kiri dan juga polus kranial ren di kiri. Sedangkan di bagian lateral itu ada foramen Winslowi yang membentang ke arah hilus rienalis. Nah, tadi kan ada foramen Winslowi atau dia itu lanjutan dari cavitas peritoneus mayor melalui foramen jadi itu lanjutan dari cavitas peritoneus mayor lalu ke bursa mentalis. Jadi kayak hubungan keduanya gitu. Jadi dia itu adalah jalur komunikasi antara peritoneus mayor dan juga bursa omentum. Batas-batas dari foramen epiploico Winslowi itu ada di bagian anterior ada omentum mayor, di bagian posterior itu ada vena cava inferior, di bagian superior ada processus caudatus hepar dan juga di bagian inferior ada pars superior duodenum. Oke, sekian dulu penjelasannya dari aku. Mungkin yang ketiga ini nggak ada PT-nya karena udah nggak sempat dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.